Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, perkenalkan nama saya Nia Waranovianti. Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Singaraja. Hari ini kita akan belajar materi ekonomi untuk siswa kelas 10. Penasaran materi apa itu? Jadi jangan kemana-mana, check it out! Oh iya, tidak lupa Ibu ingatkan sebelum kita mulai persiapkan alat dan buku tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting pada video ini ya. Kini, perhatikan gambar pada layar kalian. Kira-kira apa ya perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar-gambar ini merupakan 3 kegiatan ekonomi tentang kegiatan bermotor. Ada kegiatan pasti ada pula pelakunya. Nah adik-adik, di video kali ini kita akan menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam sebuah perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, bagaimanakah kita mendeskripsikan para pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian? Siapa pula yang disebut sebagai konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam kegiatan perekonomian? Berikut penjelasannya. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan menjual faktor-faktor produksi tersebut kepada produsen dengan memperoleh kompensasi. Rumah tangga konsumsi akan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan. Berikut kegiatan yang dilakukan sektor rumah tangga konsumsi. Nah adik-adik, berikut peran dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi adalah kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kelompok rumah tangga produksi berperan dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Rumah tangga produsen bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Berikut peran dari rumah tangga produsen. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat. Nah, adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain berupa. Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa pemerintah tidak hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi saja loh, tapi juga sebagai regulator. Keren ya? Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial yang dilakukan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan iklim masyarakat yang berbeda. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan interaksi ekonomi antar negara. Berikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Nah, adik-adik tentu sudah dapat mendapat bukan jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Berikut peran dari masyarakat luar negeri.
Dalam sebuah kegiatan ekonomi tentunya terjadi interaksi antar pelaku ekonomi. Maka dari itu sekarang kita lanjut membahas mengenai hubungan antar pelaku ekonomi dalam bentuk circular flow diagram. Pada dasarnya, circular flow diagram dua sektor menjelaskan hubungan perusahaan dengan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan rumah tangga membutuhkan barang atau jasa untuk bertahan hidup. Kondisi ini mengharuskan kedua pelaku bertemu dalam pasar barang dan jasa. Sebaliknya, perusahaan juga membutuhkan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Maka perusahaan dan rumah tangga bertemu dalam pasar faktor produksi. Circular flow diagram tiga sektor pada hakikatnya menjelaskan hubungan timbal balik antar pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Hubungan ini terjadi diantaranya pada pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Circular flow diagram 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Meskipun gambar diagram di layar terlihat rumit, namun kalau kalian udah paham konsep diagram dari perekonomian 2 dan 3 sektor, kalian pasti langsung paham. Karena hubungan baik antar RTP, RTK, RTK, RTN, RTP, RTN pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah adanya hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri dan hubungan antara RTK dengan masyarakat luar negeri. Nah, adik-adik, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan bahwa pelaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Dan untuk bisa mendapatkan gambaran hubungan menyeluruh, dibutuhkan suatu model sederhana yaitu circular flow diagram yang melibatkan 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baiklah adik-adik, setelah kita belajar bersama, sekarang mari mengeksplorasi dengan memecahkan masalah. Maka kerjakan soal berikut secara mandiri di buku kerja, kemudian presentasikan. Sajikan semenarik mungkin ya. Sekian video kali ini, tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu menerapkan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Om Santi 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 Om.